pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Semoga nama baik anak saya dipulihkan dan keluarga. Harga dan martabatnya semoga diperbaiki dan dikasih baju tas barang semuanya dipulihkan nama baik kami. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Merasa puas di dalam hukuman atau vonis terhadap Putri Chandrawati, biar jangan ada lagi perempuan yang suka memfitnah atau memberikan kepada suaminya cerita atau informasi melakukan kejahatan agar membuat pembunuhan kepada anak-anak yang ada sekarang lagi. Masih di News Prime, pemirsa, bersama saya Anisha Dasuki. Sejumlah warga menanggapi vonis mati Verdi Sambo. Menurut warga, hukuman tersebut sudah setimpal karena Sambo aparat penegak hukum yang tidak seharusnya melakukan kejahatan. Setuju sih, karena kan dia yang awal merencanain semuanya kan, jadi setimpal mungkin. Puas nggak Bang dengan hasil putusan dari hakim Bang? Ya kalau bilang puas kan ya puas sih kali. Karena kan keluarga Joshua kan jadi pada mungkin ngerasa seneng lah, puas gitu kan. Dari aku setuju banget sih. Kayak sepadan sama perbuatannya. Dia kan udah mesti bikin skenario sampai CCTV dihapus kan. Itu tuh kayak jahat banget kan. Padahal dia kan institut di negara, tapi kayak gitu. Puas nggak sih Kak dengan hasil putusan dari hakim ini? Puas banget sih. Sambo dan Putri telah divonis majelis hakim masing-masing hukuman mati dan hukuman 20 tahun penjara. Sudah tepatkah vonis tersebut dan bagaimana penerapan vonis mati di Indonesia? Kami akan membahas dengan pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam Mbak Anissa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, dengan bacaan hakim mengenai vonis hukuman Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, tanggapan Anda? Iya, tidak ada kata lain selain kita harus menghargai dan menghormati putusan hakim ya, apapun. Termasuk yang kita sudah dengarkan, pembacaan putusan untuk Sambo adalah pidana maksimal, mati, dan PC 20 tahun ya. Ini melalui proses yang tidak sebentar Mbak Anissa, bahwa ada proses pemanggilan terhadap saksi ahli yang jumlahnya puluhan gitu ya. Kemudian proses untuk menghadirkan alat bukti yang juga tidak sedikit memakan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mungkin kalau kita tepatnya udah berapa bulan ini perkara ya, sudah 4 bulan lebih. Sudah 7 bulan sejak kematian Yosua. Ya, sejak kalau proses kematiannya, tapi kalau kita hitung dari penyidikan sampai ke proses persidangan kan hampir 4 bulan bahkan ya. Ini memang penting untuk kita ketahui bersama. Putusan ini adalah putusan yang menurut saya sudah mempertimbangkan secara fakta material, ada pertimbangan hukum hakim di dalamnya yang kemudian itu tidak sederhana karena sudah memberikan ruang juga bagi kedua belah pihak untuk memberikan sesi pembuktian
dalam hal ini menghadirkan saksi dan ahli yang mendukung dari keterangan mereka atau proses pembuktian mereka. Jadi ya kita apresiasi apa yang sudah dilakukan oleh majelis hakim. Memang tidak mudah apalagi kalau menerapkan menjatuhkan pidana mati ya, karena pidana mati ini tentulah sangat berkaitan dengan psikologis hakimnya juga dalam memutus ya, karena ini menghilangkan nyawa orang juga nantinya pada ujungnya harus dieksekusi begitu. Nah, memang ada KUHP kita yang baru, Undang-Undang 1 tahun 2023 yang bicara di pasal 100 kalau saya tidak salah itu bicara tentang pidana mati percobaan. Sehingga orang yang dijatuhi pidana mati ini harus kita ingat dalam konteks ada perubahan undang-undang ini sangat mungkin ada perubahan pidana tersebut tidak pidana mati tapi pidana seumur hidup kalau dalam rentang waktu 10 tahun dia melakukan suatu perubahan sikap perilaku yang baik. Nah, ini juga nanti akan dituangkan misalnya dalam suatu keputusan presiden yang harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung terlebih dahulu. Nah, jadi di jalan panjang juga yang masih akan ditempuh adalah upaya hukum banding misalnya Mbak Anissa. Karena dalam upaya hukum banding pasal 67 KUHP itu kan memberikan ruang bagi kedua belah pihak ya, baik jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum untuk menempuh jalur ini. Biasanya jaksa penuntut umum kalau kurang dari 2/3 tuntutannya secara kebiasaan akan mengajukan upaya hukum banding. Tapi kalau kita lihat dari surat tuntutan kemarin kan untuk Sambo saja mereka hanya memberikan seumur hidup ya, tapi ternyata diputus lebih, mungkin ini dimaknai sebagai sebuah ultra petita ya, lebih dari yang dimohonkan. Begitu juga PC yang dahulunya di awal di surat tuntutan hanya 8 tahun, kemudian di putusan naik menjadi 20 tahun. Jadi rasa-rasanya jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya hukum banding ya, tapi yang akan berproses di upaya hukum banding ini kemungkinan besar adalah pihaknya Sambo gitu. Baik, Mas Heri tadi Anda mengatakan ini kalau dalam 10 tahun ada perubahan sikap, kemudian bisa jadi mungkin hukuman seumur hidup. Emang proses eksekusi itu biasanya nunggu death penalty itu berapa lama, Mas Heri? Nah, ini yang sependek pengetahuan saya ya, terkait dengan literatur yang berkaitan dengan death penalty ini juga biasanya ada masa tunggu yang mengandung ketidakjelasan. Dalam konteks mengandung ketidakjelasan ini dia seakan-akan jadi double criminalization. Sudahlah putus pidana mati, orang normal pasti akan shock, Mbak, akan kaget dengan pidana tersebut ya. Walaupun pada hakikatnya harfiahnya setiap orang pasti mati. Tapi ketika dikasih tahu ada putusan pidana mati terhadap dirinya, pasti ada culture shock ya, ada terapi kejut yang membuat dia pastinya nggak gampang menerima hal itu. Apalagi dalam pidana mati ini tadi masalah eksekusi itu hal lain lagi. Jadi tidak langsung serta-merta sekonyong-konyong orang yang dijatuhi pidana mati akan segera dieksekusi atau ada batasan waktunya, harus kapan dia dieksekusi. Sependek pengetahuan saya sekali lagi tidak ada hal semacam itu. Yang ini yang kemudian sebenarnya mendorong adanya pidana mati percobaan tadi dalam pasal 100 KUHP juga ya, yang kemudian mendorong persoalan tadi ya, agar sebenarnya ada kejelasan kapan dieksekusinya. Dengan adanya batasan 10 tahun tadi kan berarti ada wacana baru terhadap pembatasan waktu, setidaknya kepastian hukum terkait statusnya seseorang yang sudah dijatuhi pidana mati. Dan ini juga pelanggaran hak asasi manusia juga sebenarnya kalau kita tidak menganggap ini remeh ya. Kalau kita menganggap ini penting dari bagian dari perlindungan penghormatan hak asasi manusia, maka terhadap mereka yang jatuh pidana mati pun seharusnya ada aturan yang lebih jelas mengatur hal ini, begitu Mbak. Baik, Mas Heri, kedua putusan baik untuk Sambo dan untuk Putri Chandrawati ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Biasanya apa yang menyebabkan hakim akhirnya memvonis terdakwa lebih tinggi dari tuntutan jaksa? Ya, tentu fakta material yang mungkin tidak mendukung ke arah pembuktian mereka ya untuk bebas dari hukuman, lepas dari kesalahan dan tanggung jawab. Kemudian di sisi lain tentunya amal perbuatan dalam tanda petik ya, selama mereka berproses di persidangan. Kalau mereka mengingkari banyak hal, kemudian ternyata ditemukan faktanya berbeda,
kemudian berusaha berkelit, tidak kooperatif, bahasa yang sederhananya. Nah, ini juga akan menimbulkan satu hal yang sulit untuk kemudian bisa dicarikan keringanannya. Apalagi kalau berkaitan dengan persoalan ini misalnya dianggap mengganggu tatanan ketertiban masyarakat secara luas ya. Karena fungsi hukum pidana kan sebagai hukum publik adalah melindungi kepentingan masyarakat secara luas. Nah, mungkin saja itu yang jadi banyak pertimbangan majelis hakim yang 3 orang tadi untuk memutus hal itu ya. Karena kalau kita bicara nuansa kebatinan hakim, sebenarnya kita pun nggak bisa mereka-reka yang sebenarnya apa. Karena sebelum putusan ini kan pasti mereka ada musyawarah dulu ya, rapat musyawarah kecil bagi 3 orang hakim tadi untuk kemudian mendengarkan secara detail dan mungkin juga bisa lebih fokus kepada masing-masing itu pendapatnya apa terkait pemidanaan yang tepat diberikan kepada terdakwa begitu. Baik. Terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, divonis 20 tahun, kuasa hukum Putri Chandrawati menilai banyak kesimpulan hakim yang tidak didukung bukti di pengadilan. Informasi selengkapnya usai jeda. Terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan